Ya, kita mulai sesi 3. Nah, di sesi 3 ini saya akan terangkan kepada Bapak Ibu bagaimana membangun mitra baru sama agen BPOB lewat offline. Ya, lewat offline. Kalau offline ini Bapak Ibu harus pakai project BPOB, jangan pakai project iklan baris. Ya, harus pakai project BPOB. Karena kalau Bapak Ibu pakai project iklan baris di offline, di darat itu sangat-sangat kurang efektif ya. Kalau online tadi pakai teknik digital marketing yang saya ajarkan tadi barusan kalau lewat online, tapi kalau offline Bapak Ibu lewat project BPOB. Nah, caranya gimana? Yang pertama Bapak Ibu, ya, target marketnya ini harus ring 1. Ring 1 itu siapa? Yaitu saudara, tetangga, ya, tetangga, terus teman satu kota. Ya, supaya apa? Supaya operasionalnya itu murah gitu. Kalau beda kota kan cost operasionalnya kan jadi mahal, Ibu. Makanya harus satu kota. Yang kedua, Ibu pakai teknik presentasi 3 yes. Jadi kalau offline nih, kalau ketemu nanti teman ya satu kota, saudara tetangga, Ibu pakai presentasi pakai teknik 3 yes. Nah, maksudnya teknik 3 yes itu seperti apa? Jadi nanti kalau ketemu sama ini saudara tetangga teman kota, Ibu harus bawa handphone yang sudah teraktivasi nomor handphonenya, artinya sudah bisa dipakai transaksi, ya, baik itu via SMS atau WhatsApp atau aplikasi, lebih baiknya sudah bisa aplikasi. Nah, di sini Ibu tanya kepada mereka, biasanya kalau beli pulsa 5.000, 10.000, sama token itu berapa? Ya, berapa misalnya? Ya, 5.000 itu biasanya mereka beli berapa ya? Biasanya antara 6.000, ya 6.000 atau 6.500 sih rata-rata sekarang sampai 7.000 ya itu. Nah, sekarang Bapak Ibu keluarkan handphonenya, di situ tunjukkan kalau Bapak Ibu hari ini ya pulsa harga 5.000 itu harganya itu 5.700 ya atau 5.800. Nah, Bapak Ibu tanya kepada ya tetangga Bapak Ibu, saudara atau teman satu kota tadi. Nah, kira-kira kamu mau pilih yang mana nih? Harga yang 6.500 atau yang 5.700? Mau yang 7.000 atau 5.800? Ya, secara logika ini mereka pasti akan milih yang lebih murah. Wong beda Rp50 aja bisa pindah. Pindah toko, pindah counter. Ya, ini Bapak Ibu sudah dapat 1 yes, ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu untuk dapat yes kedua, ini tanyanya. Kamu beli pulsa ya token itu sampai kapan? Ya, mereka tanya pasti selamanya gitu loh. Nah, terus Bapak Ibu tanya lagi, kira-kira kalau kamu beli pulsa token selamanya dan lain-lain gitu loh. Nah, kira-kira yang untung siapa? Ya untungnya counter gitu. Atau hari ini ya Alfamart, Indomaret atau bank-bank itu gitu loh. Nah, ini untungnya kapan ya? Selamanya gitu loh. Ya, kalau kamu hari ini jadi konsumen selamanya, ya counter ini akan untung selamanya. Bapak Ibu tanya, kamu mau jadi konsumen selamanya, atau kamu mau jadi seperti counter yang punya untung selamanya? Mereka pasti secara logika pasti akan pilih ya dapat untung seperti counter selamanya. Bapak Ibu di sini sudah dapat 2 yes. Nah, yang ketiga, ya Bapak Ibu tanya mereka, mau nggak handphonemu bisa menghasilkan duit, ya kan, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, ya kan, caranya diajarin gratis selamanya. Ya, gratis selamanya. Kamu mau nggak? Nah, pasti jawabannya pasti mau. Berarti Bapak Ibu sudah dapat 3 yes. Nah, kalau kayak seperti ini, yang Bapak Ibu lakukan keempat adalah keluarkan form pendaftaran. Bapak Ibu bikin form pendaftaran sendiri, keluarkan, terus minta KTP-nya. Nah, KTP. Kalau mereka ngasih KTP, berarti di situ mereka sudah dalam tanda kutip 99% to join. Ya, minta KTP, mereka keluarkan KTP, terus terserah Bapak Ibu mau hari ini ngisiin atau mereka ngisiin. Kalau bagusnya Bapak Ibu yang ngisi, ya. Terus isi form. Nah, setelah itu yang kelima Bapak Ibu arahkan mereka untuk transfer 38.000 ya
ke rekening stokis atau bisa cash ke Bapak Ibu karena kan satu kota. Nanti Bapak Ibu yang transfer kan ke rekening stokis. Ya, itu. Ya, jadi setelah isi form Bapak Ibu nanti mengarahkannya gimana? Misalkan Pak Joko, kalau Bapak Ibu betul-betul Pak Joko memang mau pulsa harga lebih murah, 5.700, 5.800, kalau mau untung kayak counter selamanya, terus pingin HP-nya dapat duit tiap hari, tiap minggu, tiap bulannya, ya Pak Joko, ini modalnya cukup murah sekali. Bapak Ibu cukup mengeluarkan modal 38.000 sekali seumur hidup seperti saya, gitu loh. Nah, di sini kalau mereka hari ini tetap tidak mau, arahkan jadi agen PPOB. Jadi agen PPOB. Nah, ini caranya kalau offline Bapak Ibu. Ya, jadi offline pakai teknik 3 yes. Ya, seperti ini. Ini sudah ada file PDF untuk presentasi offline. Bapak Ibu tinggal nanti minta ke sponsor atau leader Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu print, dijilid, jadi flip chart untuk Bapak Ibu pakai presentasi di offline. Ini sudah ada flip chartnya. Sudah ada file PDF-nya. File PDF-nya tinggal Bapak Ibu print aja, jilid, terus Bapak Ibu nanti jadikan untuk presentasi sehari-hari di offline. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Bapak Ibu, silakan. Sekarang sesi tanya jawab. Ya, silakan. Kalau mau tanya, diklik pojok kiri bawah, diklik ya. Diklik pojok kiri bawah. Ya, diklik pojok kiri bawah. Halo. Ya, silakan. Ya, silakan, Pak. Ya, kalau untuk PPOB itu minimal depositnya berapa, Pak? PPOB minimal 50.000 ya. Nah, untuk deposit ini Bapak Ibu sekali lagi harus pesen dulu ya, sampai nanti Bapak Ibu dapat 3 angka unik. Jadi jangan transfer 50.000, nanti sistem nggak akan membaca. Kalau 50.000, 3 angka uniknya misalkan 50.000, 234 gitu. Itu jangan sampai transfer bulat 50.000, itu pasti sistem nggak membaca. Ya nanti ujung-ujungnya ya masuk ke saldo harus laporan ke WhatsApp center dulu gitu. Nah, maka untuk pesan deposit itu kan nanti sudah ada formatnya. Kalau pakai SMS atau WhatsApp ada formatnya. Kalau aplikasi ya tinggal diklik aja top up. Gitu. Ya. Oke, yang lain? Kalau mau, halo? Ya silakan. Kalau mau jualan itu sesuai press list-nya yang ada itu atau gimana Pak itu? Ya, kalau jualan sekali lagi ya untuk yang pulsa khususnya itu harga jualnya Bapak sendiri yang menentukan. Minimal selisihnya Rp100. Kalau 5.700 misalkan ya kan, itu minimal Bapak Ibu harus jualnya di angka 5.800. Kalau dijual sama itu tidak bisa, sistem akan menolak. Pokoknya Bapak Ibu harus naikkan minimal 100. Gitu. Tapi untuk agen bisa ya, kalau agen, khusus agen ya itu Bapak Ibu karena sudah diformat dari awal pendaftaran agen, itu kan sudah diformat di markup Rp50 transaksi. Jadi kalau mitra 5.700, kalau agen ya jadi 5.750. Itu agen ya, khusus agen PPOB ya. Tapi kalau untuk konsumen, selisihnya harus 100 minimal. Ya, yang lain? Silakan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu Dia. Ini Pak, kalau kayak untuk kuota itu selisihnya gimana ya Pak? Ya, sama. Untuk kuotanya sama. Ya, jadi sekali lagi untuk harga jual, Bapak Ibu yang menentukan ya. Jadi harga menentukan. Kecuali untuk yang kayak token, ya, Belajar online. PDAM, itu sudah dikasih harga dari sananya, dari sistemnya. Jadi kalau pulsa, data itu harga jualnya Bapak Ibu yang menentukan. Ya, gitu. Tapi ya. kalau untuk dipakai sendiri ya cukup menguntungkan sekali ya Pak ya. Dilihat dari ini, dari harga-harganya itu ya. Oh iya, kalau dipakai sendiri ya sangat-sangat menguntungkan. Udah nggak usah keluar rumah, nggak usah ngeluarin parkiran. Kalau Bapak Ibu ke Alfamart, Indomaret atau kemana kan biasanya ada parkirannya tuh. Ya, nah itu kadang-kala. Kalau kayak biasanya beli di counter itu kan kalau 5.000 itu kan biasanya kadang 6.700
6.500, kadang ya 6.000 gitu Pak. Ya, kalau ini 5.700 ya. Ya, 5.700, 5.800 lah. Rata-rata ya seperti itu. benar. Oh ya Pak, itu tadi saya mau nanya, itu yang untuk membangun apa itu one market itu ya, itu Ya. maksudnya untuk promosi ke 50 nomor WhatsApp itu gimana ya? Saya kok masih belum jadi paham. yang promosi copywriting bisnis atau iklan ke 50 nomor WhatsApp. Berarti itu dijabri satu-satu. Pagi 15, berarti Ibu jabri WhatsApp 1 sampai WhatsApp 15. Nanti siang ya sama 15. Sore ya 10. Malam 10. Ini untuk yang Facebooknya di bawah 6 bulan ya. Facebooknya di bawah 6 bulan. Maka solusinya Ibu harus promosi di grup Facebook 3 grup Facebook saja, jangan lebih dari 3 grup Facebook. Nah, kalau WhatsApp-nya Ibu harus promosi ke 50 nomor WhatsApp tiap hari. Ke 50 nomor WhatsApp tiap hari. Jadi satu-satu ya. Jadi satu-satu, pagi 15 nomor WhatsApp, siang 15, sore 10, malam 10. Itu Bu Dia. Tapi kalau masnya udah memenuhi standar semuanya, nggak usah pakai promosi di nomor WhatsApp, nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa, cukup lewat grup Facebook sama marketplace sudah kewalahan tuh Ibu Dia. Udah melebihi standar gitu ya. Ya, betul. Terus yang saya tanyakan lagi begini Pak, itu yang promosi di marketplace itu memang setiap per minggunya diupdate ya tuh? Ya, betul. Nah, untuk marketplace Facebook, ini yang Ibu harus perhatikan begini. Ya, kalau dalam 3 hari, ini yang inbox Bapak Ibu kurang dari 10, kurang dari 10 orang, nah ini berarti iklan Bapak Ibu harus diganti. Kurang dari 10. Mau lihat dari 10 hari. Harus dihapus gitu ya? Ya, harus diganti gitu. Hapus, terus ganti. Nah, nanti Bapak Ibu coba bidik kota yang berbeda. Kalau kemarin misalnya kota Surabaya, nah, coba itu nanti pakai kota, misalkan mana Jakarta, misalkan, atau kota mana Batam, misalkan, kota Bali, misalkan, atau kota Makassar, gitu. Ganti kotanya. Nah, seperti itu Bu ya. Jadi kalau kota itu tidak harus melalui sesuai dengan kita tinggal gitu, nggak harus ya Pak ya? Ya, betul. Bisa kota-kota mana aja. Bisa kota besar manapun yang terserah kita mau milihnya yang mana gitu ya? Ya, betul. Seperti itu. Oke ya Pak. Oke Pak, makasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Yang lain? Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Tri. Ya, silakan Pak. Saya mau nanya, calon member itu gimana Pak Trian? Saya udah berapa kali oke, tapi sekarang nggak transfer. Oke. Kalau mau diarahin ke PPOB, sedangkan dia sendiri itu OB lain gitu Pak Trian. Ya, oke. Jadi caranya gimana? Jadi ketika Bapak Ibu ketika selesai presentasi, pasti ini kan ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah mereka minat tapi belum transfer. Minat tapi belum transfer. Ini masuknya kemana? Ke grup WhatsApp Super Team BBS. Ya, masuknya ke situ. Nah, kalau mereka macet, tidak ngerespon, ya, tidak ngerespon, ini masuknya kemana? Ke kolam ikan mana? Ke grup WhatsApp Project Iklan Barissimo. Nah, terus yang ini tadi, ini kan harus di follow up. Harus di follow up. Hari kedua sampai hari kelima. Ya, pakai cara follow up BBS tadi. Nah, kalau sampai hari kelima belum transfer, nah maka arahkan jadi agen PPOB. Ya, terus kalau nggak mau jadi agen PPOB gimana? Gitu loh. Ya, mereka harus diolah di Super Team BBS ini. Kalau mereka keluar dari Super Team BBS, olah di siaran baru. Pokoknya yang keluar dari grup harus dikuncinya di siaran baru.
Nah, makanya untuk memaksimalkan siaran baru, ketika Bapak Ibu di awal-awal presentasi, waktu kenalan, Assalamualaikum, terus perkenalan, kalau bisa, arahkan mereka untuk menyimpan nomor WhatsApp Bapak Ibu, arahkan sebelum Bapak Ibu presentasi terlalu jauh, ya kan? Waktu Bapak Ibu setelah kenalan tuh, kalau bisa minta tolong untuk disimpan nomor WhatsApp-nya, kasih tahu saja untuk nanti memberikan informasi-informasi terbaru yang insya Allah ini bermanfaat buat mereka. Gitu. Nah, itu penting untuk apa? Untuk memaksimalkan siaran baru. Ya, nah siaran baru itu nanti Bapak Ibu olah persis seperti mengolah seperti BBS. Jadi apapun yang Bapak Ibu kirim di sini, itu Bapak Ibu kirim di siaran baru. Ya, siaran baru itu tadi apa tadi? Broadcast, ya, tanpa harus japri satu-satu. Itu seperti Bapak Ibu ngirim brosur tuh, ngirim brosur ke 256 orang tanpa harus ngetuk pintu satu-satu. Sekali hentakan, Bapak Ibu itu langsung ngirim ke 256 orang tanpa harus japri satu-satu. Itulah siaran baru. Ya, kalau grup kan kelihatan tuh Bapak Ibu ngirim informasi, kalau grup kan kelihatan tuh meng-share ke semua orang. Tapi kalau siaran baru itu seperti japri satu-satu. Ya, itu. Jadi kalau sekali lagi, kalau mereka sampai hari kelima nggak mau jadi agen gimana? Ya lihat tuh posisinya. Kalau mereka posisinya masih di grup seperti BBS, ya sudah diolah setiap hari mereka. Kalau keluar, ya udah langsung dikunci di siaran baru, begitu. Ya, begitu Pak ya. Satu lagi Pak Trian. Ya, silakan. Iya, itu dia balik bertanya, Bapak sudah dapat bonus berapa? Nah, saya kan jadi bingung jawabnya Pak Trian. Sedangkan saya kan baru daftar di BBS Cimo ini. Oke. Nah, jadi sekali lagi tadi rumus hukum presentasi gimana tadi? Hukum presentasi, ingat tadi, hukum presentasi BBS ada 3 ya. Apa yang pertama tadi, tekan impiannya 5-6 kali. Ya. Terus yang kedua apa? Prospek wajib ngikutin alur, wajib loh ya ini, ngikuti alur cara presentasi BBS. Yang ketiga, kita tidak boleh ikut alur ya prospek apapun pertanyaannya, apapun sharingnya. Jadi kalau ditanya seperti itu Pak, ya. Bapak ngomong apa adanya aja. Pak Joko, maaf saya baru bergabung di sini, ya. Saya justru menawarkan peluang ini ke Bapak, gitu loh. Ya seperti itu. Nah ngomong apa adanya, gitu. Kalau apa adanya kan plong Bapaknya. Daripada Bapak buat-buat, tapi akhirnya nanti malah beban. Nah habis itu Bapak tarik lagi ke alur cara presentasi BBS. Ya kalau mereka nggak ngikutin alur, ya sudah detik itu tinggalin, ganti uang market kedua, uang market ketiga, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena apa? Udah pasti nggak akan join. Ya, jadi yang ribet-ribet itu nggak ngikutin alur cara presentasi BBS, yang rewel itu udah pasti 100% nggak join. Kalau Bapak Ibu ikutin alurnya nih, nanya A, Bapak Ibu jelasin, nanya B, ikutin jelasin, nanya C, ikutin jelasin, itu saya pastikan 100% nggak join. Buang-buang waktu, buang-buang energi. Ya, sekali lagi, buang-buang waktu, buang-buang energi, dan nggak join. Nah, daripada seperti itu, detik itu juga ganti uang market kedua, uang market ketiga, uang market keempat, dan seterusnya. Kan tiap hari membangun 10 uang market kan. PU tidak akan kehabisan yang namanya uang market. Ya, seperti itu. Begitu Pak ya. Oke Pak. Oke, yang lain silakan. Ayo silakan yang lain. Sekali lagi untuk membangun 2 orang seminggu itu gampang. Ya, buat BBS sekali lagi joinkan 2 orang mitra seminggu itu sangat-sangat gampang kalau Bapak Ibu memperhatikan apa yang saya terangkan tadi. Ya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu bisa membangun 2 orang, 1 minggu 2 orang, ya berarti 2 minggu 4 orang. 2 mitra ya. Berarti 2 minggu 2 mitra gitu. Nah, ajarkan mereka untuk melakukan hal seperti ini. Jadi kalau punya mitra baru itu langsung di-touch, didampingi, diajarin bagaimana caranya mereka juga bisa seperti Bapak Ibu. 1 minggu ngajak 2 orang. 2 minggu ngajak 4 orang. Langsung diajarin. Ya karena Bapak Ibu kan sudah pernah melewati jalan itu.
Jadi bisa cerita gitu loh. Lah kalau Bapak Ibu belum bisa melewati jalan itu, ya mungkin agak berat menceritakan itu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bisa mengajak 2 orang, berarti kan Bapak Ibu sudah punya ilmunya nih, sudah punya caranya nih, nah ajarin tuh mereka. Seperti yang Bapak Ibu lakukan tuh. Ya, 2 minggu ngajak 4 orang, ya kan, ajarkan caranya seperti itu. Ya, kalau ini Bapak Ibu lakukan nih, ngajak 2 saja, ini 20 minggu punya 2 juta loh Bapak Ibu. 20 minggu, ini kalau Bapak Ibu duplikasi 2 orang 1 minggu, 20 minggu ini di bawah Bapak Ibu ada 2 juta orang. Ya. Sekali lagi buat BBS, seminggu ngajak 2, ini sangat mudah. Sangat mudah. Apalagi kalau membangun agen PPOB yang gratis ini mohon maaf, merem pun juga gampang ini. Ya, yang 38.000 aja gampang, apalagi yang gratis gitu loh. Jadi membangun agen PPOB 100 agen dalam sebulan itu bisa gampang. Kalau Bapak Ibu sudah tahu ilmunya bagaimana membangun mitra seminggu 2 orang. Ya, jadi kalau 38.000 Bapak Ibu bisa lewati, maka membangun agen PPOB yang gratis itu sangat mudah. Sangat mudah. Nah, uang 38.000 bisa, apalagi yang gratis gitu loh. Merem pun bisa gitu. Kasar kata itu begitu gitu loh. Kasar kata itu begitu. Jadi mau bangun berapa agen, mau bangun 100 agen bisa, gitu. Jadi kalau sampai Bapak Ibu tidak bisa melewati ini, berarti ada yang salah. Ada yang salah Bapak Ibu. Bapak Ibu harus evaluasi tiap hari. Apakah saya sudah membangun 10 market tiap hari? Itu perhatikan terus. Apakah saya sudah membangun 10 market tiap hari? Apakah saya sudah presentasi 5 orang market tiap hari? Apakah saya sudah pakai cara promosi BBS untuk membangun market? Apakah saya sudah pakai cara presentasi BBS untuk presentasi market? Apakah saya sudah pakai cara follow up BBS untuk memfollow up orang-orang yang minat tapi belum transfer? Nah, itu Bapak Ibu harus betul-betul pelajari gitu loh. Ya karena kalau Bapak Ibu asal jalan, sekali lagi kalau asal jalan, mending nggak usah jalankan bisnis ini. Mending nggak usah. Karena apa? Buang-buang waktu, buang-buang energi. Ya, Bapak Ibu akan kesulitan. Ya, sama seperti Bapak Ibu sekolah. Ya, walaupun ceritanya nih, tambah-tambahan, kali-kalian, bagi-bagian. Kalau Bapak Ibu tidak belajar, itu ya Bapak Ibu akan sulit sekali itu menjawab soal tambah-tambahan perkalian itu. Ya, tapi karena Bapak Ibu mau belajar, akhirnya apa sekarang? Itu sudah di luar kepala itu. Soal penambahan perkalian pembagian sudah di luar kepala. Nah, coba bayangin kalau Bapak Ibu hari ini nggak belajar. Ya, kayak hari ini nyetir mobil. Kalau Bapak Ibu hari ini belajar teori aja, nggak belajar praktik nyetir mobil, sampai kapanpun nggak akan bisa nyetir mobil, Bapak Ibu. Sama kayak belajar renang nih, Bapak Ibu jago teori renang, tapi nggak pernah nyebur ke kolam renangnya, sampai kapanpun nggak bisa renang, Bapak Ibu. Sama di bisnis ini, Bapak Ibu hari ini hadir ke training, belajar dan sebagainya, tapi nggak pernah praktek, selesai. Ya, cuma jago teori jadinya. Itu. Makanya apa yang saya berikan malam hari ini, baik secara online maupun offline, ya khususnya online ya, praktekkan besok pagi. Kalau offline kan, ya hari ini kan masih musim corona ya, ya lebih baik stay at home, lebih baik bekerja dari rumah. Ya nggak usah wirawiri, takutnya nanti malah ketularan virus corona, nanti malah berabe. Ya, kita jaga-jaga ya, jaga-jaga. Makanya strateginya lewat 100% online lewat teknik digital marketing yang saya ajarkan tadi. Ya, ini sponsor Bapak Ibu saya kasih tahu ya. Ada Bu Sri Anita, ada Bu Herawati, ada Bu Nur Hasana, ada Bu Nur, ada Pak Kadir, banyak lah pokoknya Pak Nawir. Ini sponsor leader Bapak Ibu. Di sini nih yang hadir di malam hari ini. Itu sehari itu kalau mereka memang serius fokus, itu sehari itu bisa closing 1-2 orang Bapak Ibu, sehari. Sehari itu bayangin. Nah, gimana kalau hari ini 12 hari? Gimana kalau 14 hari? Ya, 2 minggu ini kan 14 hari Bapak Ibu. Ya, jadi kalau mereka hari ini bisa, Bapak Ibu juga pasti bisa. Kenapa mereka bisa? Karena mereka mau belajar. Karena mereka mau praktek. Karena mereka mau konsultasi. Gitu. Rumusnya cuma 4. Ya, Bapak Ibu catat ya. Rumusnya cuma 4 kalau mau hari ini mudah menaklukkan bisnis. Yang pertama, Bapak Ibu harus belajar ya
lewat training sama privat. Makanya harus selalu hadir di training sama privat. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu belajar ya lewat rekaman-rekaman tiap hari minimal 30 menit. Bapak Ibu tiap hari minimal 30 menit. Lihat rekaman training privat DBS. Setiap hari. Setiap hari lihat rekaman 30 menit minimal. Ya, yang ketiga, ya, Bapak Ibu praktekkan apa yang Bapak Ibu pelajari tadi, baik lewat training privat maupun lewat rekaman, ya, pelajari, praktekkan. Yang ketiga, yang keempat, konsultasikan kepada mentor Bapak Ibu. Ya, konsultasikan kepada mentor Bapak Ibu, kepada pelatih Bapak Ibu, apa-apa yang Bapak Ibu tidak paham, tidak jelas terhadap ilmu yang Bapak Ibu pelajari, ilmu yang Bapak Ibu praktekkan. Itu kuncinya 4 itu. Belajar lewat training privat, belajar lewat rekaman, praktek, apa yang Ibu pelajari di training sama privat, sama konsultasi itu. Dan kalau konsultasi itu jangan ditunda-tunda. Kalau memang Ibu hari itu, detik itu kurang paham ini, langsung tanya ke mentor. Ya. Detik itu juga Bapak Ibu nggak jelas ini, langsung tanya ke mentor gitu. Tapi sekali lagi harus belajar dulu, jangan belum apa-apa langsung tanya, belum tanya. Belajar dulu, kan ada training, ada privat, ada rekaman. Ya, sekali lagi belajar dulu, belajar. Lihat rekamannya kan tiap hari 30 menit. Kalau bisa lebih dari 30 menit. Ya, selalu hadir di training sama privat, maka Bapak Ibu akan semakin paham bagaimana menaklukkan bisnis ini. Sekali lagi, ngajak 2 orang seminggu itu sangat mudah. Sangat mudah. Nah, kalau seminggu ngajak 2 orang muda, maka ngajak punya 2 juta ini juga sangat mudah. Ya, sangat mudah. Makanya tugas Bapak Ibu nih, kalau sudah dapat 2 orang ini, diajarin benar-benar, didampingi benar-benar. Ya. Dibantu benar-benar, disupport benar-benar. Ini ibaratkan anaknya Bapak Ibu nih, ini anak ini tergantung orang tuanya. Nah, kalau orang tuanya hari ini nggak bertanggung jawab, ya udah, lupakanlah 2 juta ini. Ya, jadi 2 mitra ini, 4 mitra ini, tergantung sponsornya. Tergantung orang tuanya. Ya, kalau sponsornya hari ini nggak bertanggung jawab, ya sudah, selesai. Ya, seperti kayak Ibu punya anak tuh, baru lahir terus ditinggal. Nggak diurus, nggak dirawat, ya sudah selesai. Nggak akan jadi. Ibu. Ya, makanya di sini Bapak Ibu sebagai sponsor tanggung jawabnya adalah sekali lagi curahkan waktu Bapak Ibu ketika sudah punya 2 mitra, punya 4 mitra, punya 6 mitra dan seterusnya. Karena sekali lagi sukses atau tidaknya mereka itu tergantung Anda. Ya, tapi kalau Anda sudah mengingatkan berkali-kali sampai 5 kali, tapi mitra Bapak Ibu tidak mengikuti sistem, ya sudah tinggalkan ganti mitra yang lain. Ya, sekarang catat nih garis bawah merah nih. Kalau Bapak Ibu nih sebagai sponsor sudah melakukan semuanya, ngasih informasi apapun, mengarahkan ke training sama privat, ngasih informasi terbaru, ya kan, semuanya sudah dikasih. Tapi mitra Bapak Ibu, kalau sampai diingatin 5 kali, tidak hadir ke training sama privat DBS, detik itu juga tinggalkan ganti mitra yang lain. Karena 100% nggak akan sukses. Selamanya jadi member. Tidak akan pernah jadi leader, tidak akan pernah jadi top leader, tidak akan pernah jadi mentor, apalagi sukses. Ya, perhatikan Ibu. Ya, jangan buang-buang waktu, jangan buang-buang energi untuk orang-orang yang tidak mau dibantu. Ya, tidak mau maju, tidak mau peduli sama impiannya, tidak mau komitmen sama impiannya. Ya, jangan buang-buang waktu, buang-buang energi untuk orang-orang yang tidak peduli sama impiannya, tidak komitmen terhadap impiannya, tidak mau belajar, tidak mau maju, tidak mau dibantu. Sudah, ukurannya 5 kali. Kalau sekali, oke. 2 kali, oke. 3 kali, ini sudah lampu kuning nih. Ya, 4 kali masih lampu kuning. 5 kali, kok nggak hadir ke training sama privat, selesai. Lampu merah itu. Tinggalkan mitra itu, member itu, ya sudah ganti member yang lain. Karena tanggung jawab Bapak Ibu sudah dilakukan. Kecuali kalau Bapak Ibu hari ini sudah join dibiarin. Nah, itu salahnya Bapak Ibu. Salahnya di Anda. Joinkan orang, habis itu tidak dirawat,
tidak disupport, tidak dibantu, tidak diajarin, tidak dikasih tahu, ya pokoknya dilepas aja gitu aja. Itu berarti Bapak Ibu sebagai sponsornya betul-betul sangat-sangat tidak bertanggung jawab. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mengerahkan semuanya, ya memberikan semuanya, berusaha membantu, mensupport, mendampingi mereka, lah kalau sampai 5 kali nggak datang ke training sama privat, selesai. Maka saya instruksikan Bapak Ibu tinggalkan member itu. Karena apa? Member seperti ini sekali lagi tidak akan pernah sukses ya di bisnis apapun. Sekali lagi di bisnis apapun, mau modal 0 rupiah sekalipun, ini dia Bapak Ibu hari ini pindah ke MLM lain, ke jaringan lain, terus modalnya 0. Terus di sana Bapak Ibu tidak melakukan seperti yang saya ajarkan, nggak hadir ke trainingnya, tidak hadir ke privat, selesai. Ya, mau modal 0 rupiah sekalipun Bapak Ibu, ya Bapak Ibu tidak akan pernah sukses sampai kapanpun. Nah, itu garis bawahi merah itu Bu, Bapak Ibu. Karena ruhnya, nyawanya bisnis ini tuh ada di training sama privat Bapak Ibu. Nyawanya bisnis Bapak Ibu untuk membangun bisnis jaringan, mau bisnis jaringan apapun, mau modal 0 rupiah sekalipun, itu nyawanya ada di training sama privat. Kalau nggak memperhatikan sisi itu, selesai. Maka duplikasi tidak akan berjalan, maka bisnis Bapak Ibu tidak digerakkan oleh sistem, maka lupakanlah punya aset. Ya. Sekarang Bapak Ibu perhatikan, ya. Lah kalau dengan modal 38.000 aja tidak bisa sukses. Nah, sekarang mau sukses dengan cara apa lagi? Di sini ini tinggal copy paste, tinggal salin tempel. Lah kalau dengan salin tempel aja Bapak Ibu tidak bisa sukses. Bapak Ibu mau sukses dengan cara apa lagi? Ini training privatnya gratis. Training privat konsultasi gratis. Lah kalau cara ini aja nggak bisa sukses, Bapak Ibu mau sukses dengan cara apa lagi? Ini harus Bapak Ibu perhatikan betul-betul Bapak Ibu. Ya. Makanya ini bisa menjadi ukuran Bapak Ibu nih. Malam hari ini saya tegasin sekali lagi pada Bapak Ibu. Ini harus dievaluasi, rubah mindset Bapak Ibu, rubah kebiasaan Bapak Ibu kalau betul-betul ingin sukses tahun ini. Ya. Ini Bapak Ibu membangun jaringan pemakai, nggak kita suruh jualan. Lah kalau membangun jaringan pemakai aja Bapak Ibu nggak sukses, lah bagaimana Bapak Ibu kalau hari bergabung di bisnis yang harus jualan? Ya, mau sukses dengan cara apa lagi Bapak Ibu? Wong ini loh Bapak Ibu tidak disuruh jualan. Membangun jaringan pemakai. Sekali lagi dari iklan baris, PPOB, marketplace, kursus online, nanti itu ada umroh haji, properti, ya kan, kesehatan, kecantikan. BBS tidak pernah membangun jaringan penjual. Yang kita bangun adalah jaringan pemakai. Memindahkan belanja dari tempat X ke BBS. Judulnya begitu. Tidak ada judulnya BBS itu menyuruh Bapak Ibu jualan, sekalipun PPOB. Ya, jadi yang namanya mitra, ya kan, ya itu tidak pernah kita ajarkan Bapak Ibu itu jualan. Yang jualan itu siapa? Biarin yang jualan itu agen-agen PPOB Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mau jualan ya silakan, kita nggak melarang. Tapi sekali lagi BBS itu mendesain program BBS ini semuanya membangun jaringan pemakai, bukan jaringan penjual. Lah kalau hari ini Bapak Ibu hari ini jaringan pemakai nggak bisa sukses, lah bagaimana Bapak Ibu ya bisa sukses dengan cara yang jual-jualan? Ya mau sukses dengan cara apa lagi Bapak Ibu? Ya ingat loh Bapak Ibu hari ini sebetulnya sudah sangat mudah sekali di BBS ini. Ya, semua pelurunya sudah disiapkan, semua senjatanya sudah disiapkan. Ya, modal cuma 38.000. Ini kalau modal 38.000 sebetulnya itu nyaris gratis. Kenapa? Kok saya katakan nyaris gratis? Lah Bapak Ibu merunning nantinya ada 10 project bisnis, coba bayangin. 10 project bisnis, modal 38.000. Udah gitu trainingnya privatnya gratis. Ini kalau training privat seperti ini Bapak Ibu, kalau dikonversi dengan rupiah, dengan uang, itu nilainya bisa jutaan Bapak Ibu. Sekali lagi itu nilainya bisa jutaan. Ya. Tapi di sini semua kita gratiskan buat Bapak Ibu. Lah kalau gratisan begini Bapak Ibu tidak bisa sukses. Bapak Ibu mau sukses dengan cara apa lagi? Makanya pertanyaan besar saya buat Bapak Ibu semuanya nih. Ya, kalau sampai Bapak Ibu di BBS ini tidak bisa sukses, Bapak Ibu mau sukses dengan cara apa? Ya, terus Bapak Ibu bergabung di bisnis jaringan yang lain. Modalnya di atas 38.000. Lah modal 38.000 aja Bapak Ibu nggak bisa sukses. Bapak Ibu mau sukses dengan cara apa lagi? Itu Bapak Ibu perhatikan garis bawah merah itu Bapak Ibu. Ya, yang kedua, mau modal 0 rupiah sekalipun, di sana kalau Bapak Ibu tidak ikut training, tidak ikut privatnya,
nggak selalu hadir di training sama privat, selesai. Nggak akan pernah sukses juga Bapak Ibu di sana. Mau modal gratis sekalipun. Ya, kenapa malam hari ini saya rada tegaskan kepada Bapak Ibu? Ini supaya Bapak Ibu bisa sukses tahun ini. Ya, karena saya melihat hari ini Bapak Ibu dalam tanda kutip nih menyepelekan modal 38.000. Ya, nggak apa-apa lah, nggak sukses wong hari ini 38.000 gitu loh. Nah, mental-mental seperti ini nih yang tidak akan pernah sukses di bisnis apapun gitu loh. Ya, daun 38.000 aja Bapak Ibu tidak sukses. Bapak Ibu mau sukses dengan modal berapa lagi? Ya, makanya Bapak Ibu sekali lagi ya, semuanya sekarang sudah kita siapkan. Peluru, senjatanya ibaratkan semua kita siapkan, tinggal Bapak Ibu mau nggak pelajari, mau nggak praktekkan, mau nggak sedekah ilmu, mau nggak konsultasi, itu aja rumusnya. Kalau Bapak Ibu mau, pasti bisa. Wong hari ini sponsor leader Bapak Ibu yang dulunya gaptek-gaptek bisa semua. Ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu. Semoga tadi penegasan dari saya bisa merubah cara mindset berpikir Bapak Ibu supaya betul-betul menghargai impian Bapak Ibu, menghargai waktu, menghargai apa yang Bapak Ibu kerjakan di bisnis ini. Ya, saya ingin betul-betul Bapak Ibu naik panggung kemenangan nanti tanggal 1 Maret 2021. Saya ingin Bapak Ibu sukses tahun ini. Ya, lihat rekaman besok pagi jam 7 atau jam 8, ulang terus sampai Bapak Ibu bisa. Ya, konsultasi kepada saya kalau ada yang belum paham. Ya, oke, sukses buat Anda semuanya. Be brothers. Be yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.